Pendidikan hingga jenjang S3 merupakan pilihan strategis bagi dosen untuk memperdalam ilmu, mengembangkan karir, dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, studi S3 memerlukan komitmen waktu dan biaya yang besar. Penting bagi dosen untuk mempertimbangkan beberapa aspek agar studi S3 bisa berjalan dengan lancar. Sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita pahami terlebih dahulu kenapa dosen perlu kuliah S3. Meskipun belum diwajibkan, namun sebagian besar perguruan tinggi sudah mulai menjadikan S3 ini sebagai syarat dasar bagi dosen baru. Lalu, apakah hal ini pada akhirnya hanya sekedar soal gelar atau ada alasan yang lebih penting? Sebagai akademisi, tentu banyak dosen yang memilih melanjutkan studi S3 demi mencapai berbagai tujuan yang bukan sekedar formalitas saja, namun memperlihatkan beberapa aspek ini. Kebutuhan untuk mencapai kompetensi akademik tertinggi. Gelar S3 memungkinkan dosen untuk mencapai kompetensi akademik tertinggi dalam bidangnya. Ini lebih dari sekedar penguasaan teori, melainkan juga tentang menciptakan kontribusi ilmiah yang mendalam dan berkesan. Dengan S3, dosen menjadi ahli sejati di bidang mereka, mampu menghadirkan perspektif yang lebih kritis dan berbobot baik di ruang kelas maupun dalam karya penelitian. Mendukung persyaratan jabatan akademik. Untuk mencapai posisi akademik yang lebih tinggi, seperti lektor kepala atau profesor, gelar S3 seringkali menjadi syarat penting. Tanpa gelar ini, perkembangan karya akademik seorang dosen dapat terhambat. Gelar S3 adalah bukti kompetensi yang mengukuhkan kredibilitas dosen, memungkinkan mereka untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam struktur akademik. Kualifikasi untuk menjadi pembimbing disertasi atau tesis. Dosen dengan gelar S3 dapat menjadi pembimbing utama bagi mahasiswa yang sedang menyusun tesis atau disertasi, membimbing mereka untuk menghasilkan penelitian yang lebih bermakna. Sebagai pembimbing, dosen dengan gelar S3 bisa memberikan arahan yang lebih mendalam, berbobot, dan relevan untuk masa depan akademik mahasiswa. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian. Penelitian adalah salah satu tugas utama seorang dosen, dan kualitas penelitian yang dihasilkan bisa meningkatkan pesat dengan gelar S3. Dosen dengan latar belakang S3 dilatih untuk berpikir lebih kritis dan analitis, menghasilkan karya ilmiah lebih kuat, serta lebih siap untuk berkontribusi secara nyata dalam pengabdian kepada masyarakat. Akses ke jaringan internasional. Melalui S3, dosen dapat memperluas jaringan mereka di level internasional, terhubung dengan akademisi seluruh dunia yang bisa membuka peluang kolaborasi. Jaringan ini bisa berdampak positif pada karir dan penelitian mereka, baik melalui kolaborasi riset maupun peluang pendanaan dari institusi internasional. Meningkatkan penghasilan dan kesempatan karir. Secara finansial, dosen dengan gelar S3 umumnya memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan tunjangan, kenaikan gaji, serta insentif lainnya. Selain itu, peluang karir juga semakin terbuka, memungkinkan dosen untuk mengambil posisi strategis atau bahkan menjadi pengambil keputusan dalam institusi pendidikan. Hal-hal diperhatikan sebelum ambil S3 bagi dosen. Dalam proses pengembangan karir ini tidak masalah dan tidak berlebihan ketika dosen berbondong-bondong untuk menempuh jenjang yang sangat diimpikan ini. Tentu dalam proses meraih gelar ini tidak asal tempuh, namun perlu adanya persiapan diri secara matang-matang, termasuk memperlihatkan beberapa aspek ini sebelum mengambil jenjang S3, seperti perguruan tinggi tujuan. Tentukan perguruan tinggi tujuan dengan hati-hati. Pastikan perguruan tinggi tersebut memiliki akreditasi dan reputasi yang baik. Ini penting karena kredibilitas kampus bisa mempengaruhi kualitas pendidikan yang Anda dapatkan. Program studi linear. Pilih program studi yang tepat. Usahakan program studi tersebut linear dengan bidang Anda, karena linearitas ini penting untuk keberlanjutan karir akademik dan syarat kenaikan jabatan fungsional. Topik penelitian untuk S3. Rencanakan topik penelitian sejak awal agar proses studi berjalan lebih cepat. Pilih topik yang sesuai dengan kepakaran dosen untuk meningkatkan peluang kelulusan tepat waktu. Keseimbangan antara pekerjaan dan studi. Mempertimbangkan bagaimana menyeimbangkan pekerjaan sebagai dosen dengan studi. Bagi dosen PNS, pastikan mendapatkan izin belajar atau tugas belajar dari institusi agar fokus studi lebih terjaga. Biaya pendidikan. Studi S3 memerlukan biaya tinggi, terutama jika di luar negeri. Untuk meringankan, pertimbangan program beasiswa yang sesuai dengan bidang dan tujuan akademik dosen. Biaya untuk nafkah keluarga. Apabila dosen adalah tulang punggung keluarga, perhatikan apakah kebutuhan keluarga bisa terpenuhi selama studi. Dosen PNS dengan tugas belajar biasanya tetap menerima sebagian gaji, sehingga perlu dipastikan agar kebutuhan keluarga aman. Proyeksi karir pasca S3. Tentukan rencana karir setelah studi selesai, apakah fokus pada jabatan akademik yang lebih tinggi, atau peran lain yang memanfaatkan gelar S3. Perencanaan yang matang memudahkan mencapai tujuan karir. Melalui pertimbangan matang, dosen bisa memastikan bahwa studi S3 akan memberikan manfaat maksimal bagi pengembangan diri dan profesinya. Pahami setiap aspek ini sebelum memutuskan mengambil S3, agar proses studi dapat berjalan lancar dan bermanfaat dalam jangka panjang. Kira-kira dalam prospek karir di jenjang S3 ini, apalagi yang ingin diketahui lebih dalam seputar karir keberlanjutan Sobat Dosen? Jangan lupa untuk like dan share. Kalau ada yang ingin ditanyakan, komen di bawah ini. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya.